Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengtutorkan lagi tentang mikrotik, yaitu dasar-dasar konfigurasinya. Pertama-tama kita reset dulu. Ntar nih saya gedekan sistem reset configuration. Ininya di checklist sama di bawahnya, lalu pencet reset. Lalu kita tunggu beberapa saat. One eternity later. Nah, kalau sudah terkeluar gini, reconnect. Oke, bentar. Oke, sudah bisa. Setelah itu kita membuat user baru untuk profil kita sendiri. Karena awalnya nih admin. Ini di sistem sistem lalu user. Nah, ini yang tanda plus nih dipencet. Lalu serah aja nulis apa. Saya nulis nama saya sendiri. Oke, ini dipastikan full ya, agar bisa terakses semua ini. Lalu di apply, lalu oke. Setelah itu yang admin ini dinonaktifkan, pencet ini. Nah, jadi sudah. Lalu kita ganti identitinya ini menjadi serah aja yang kita mau. Di sini kita exit dulu, identity ganti nama saya saja, Adianto. Oke, apply, lalu oke. Nah, ini kenapa tidak berubah? Kita X dulu, masuk lagi, kita connect. Oh sebentar, ininya ganti dulu pakai nama yang tadi, tipe saya. Kita ketik connect. Nah, di sini sudah terganti ya, ada dua nama. Setelah itu kita setting interface-nya. Pertama-tama kita setting bridge. Di bridge plus baru bridge 1. Apply, oke. Nah, di sini lihat ada paket lewat, berarti berhasil ya. Lalu setelah setting ini kita pergi ke port, tanda plus. Nih, dipastikan ininya diganti ya jadi ether 1. Nah, oke, oke. Oke, sudah pas. Lalu kita ke DCHP client, maaf sorry, di IP. Lalu di sini kita tambah, ini kan kosong karena sudah direset, ditambah. Lalu ini kita pakai bridge 1. Nah, apply, oke. Ini kita nyalakan. Apakah ngebound? Oke, sip. Berarti berhasil ya. Lalu kita cek IP, apakah kita mendapatkannya. Ceknya di IP, lalu addresses. Oke, kita mendapatkan IP-nya. Lalu kita cek pingnya apakah sudah terkonek secara menyeluruh. Ya, bahasanya seperti itulah ya. Kita coba connect ping 8.8.8. Oke, alhamdulillah bisa ya. Oke, saya tutup dulu karena sudah berhasil. Setelah itu kita pergi ke IP, lalu roots. Ini tadi sudah saya setting karena trouble ya. Ini bukan yang ini ya, yang di setting yang gateway. Kebanyakan orang setting yang di sininya, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita setting DNS-nya agar tersambung ke Google ya.
di IP DNS. Oke, ini sudah masuk ya ininya, lalu pencet ini, lalu apply. Oke, karena sudah termasuk di sini. Lalu kita coba ping www Google ya, www Google di new terminal, ping www.google.com. Bismillah. Oke, berhasil kawan-kawan. Oke. Oke, ini kita close dulu ya. Close. Lalu kita tambah interface baru buat LAN-nya, dan disarankan pakai bridge ya. Di sini kita buat bridge LAN. Apply. Oke. Lalu kita setting portnya, nambahkan seperti ini, port lalu plus. Nah, di sini kita pakai Ether 2, lalu ininya bridge LAN. Ini jangan terbalik ya, nanti gagal. Apply. Oke. Lalu kita tambahkan buat WLAN-nya, ditambah ini WLAN 1 pakai bridge LAN. Apply. Oke. Lalu kita ke IP address buat setting bridge LAN-nya. Di sini addresses ini kan one-nya sudah dapat. Kita tambah buat bridge LAN-nya. Dan ini tidak boleh sama ya. Tadi kan 19.1, jadi ini 19.2 ini. 192.168.1.2. Apply. Oke. Nah, lalu kita setting DHCP servernya yang berada di IP, di bawah, di atas DHCP relay, DHCP setup. Nah, ini tidak boleh terbalik-balik ya. Yang bridge LAN kita next. Ini akan terisi sendiri, jadi tinggal next saja. Next. Nah, sudah jadi. Tadi setelah setting di DHCP server, kita terkeluar karena MAC address-nya tidak dipakai lagi, jadi loginnya pakai ini ya, IP 192.168.12. Jadi jangan khawatir ya, asal ingat IP-nya saja. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tes pingnya ini ya, lewat komputer, tapi kita ke CMD ya, CMD ping 192.168.1.1. Bismillah. Oke, kita berhasil lagi ya teman. Oke, kita tutup, baru lanjut tutornya. Setelah itu kita setting firewall NAT-nya agar bisa tersambung ke internet, yaitu di IP, lalu firewall di atasnya DNS ya, di bawah, sorry, di bawah NAT kita tambah ininya. Nah, ini yang penting, outnya kita pakai yang one buat keluarnya. Habis itu advance di action baru masquerade, lalu kita apply. Oke, sudah tersetting. Lalu kita setting bandwidthnya ya di Q di sini. Lalu ini simple Q tanda plus, ini dosa digantikan. Habis itu IP komputer atau laptopnya ya. Kalau punya saya ini 192.168.1.9. Oke, lalu nih
max limitnya. Kalau saya segini aja ya. Target download segini. Lalu apply oke. Setelah itu ketika ini sudah disetting, lalu kita buka IP service biar tidak terkena brute force atau bug ya, yaitu di IP lalu service. Ini kita matikan, dan matikan. Kita sisakan dua ini saja. Kita close. Oke, sudah. Jika kalian mau connect SSH juga bisa, kita ke IP lagi, lalu ke service, nyalakan SSH-nya. Ini lalu exit. Kita akan mengsetting wirelessnya ya, agar bisa terpakai di wireless. Pertama kita bikin passwordnya dulu, security profile kita tambah. Ini profil 1 aja, modenya dynamic key. Ini WPA PSK sama sebelah sini ya. Lalu ini passwordnya, masuki password wifi nya. Oke, klik dulu, kita apply lalu oke. Dan kita setting wifi nya di wifi interface, kita masuki passwordnya ya. Ini kita setting dulu baru kita nyalakan. Ini wireless, jadikan advanced mode ya. Ini jadikan AP bridge. Oke, security profile. Nah, ini jadikan profil 1. Dan ini frekuensinya paskan dengan di Indonesia ya, takutnya jadi sempit ya. Oke, apply dan oke. Nah, kita nyalakan. Oke, sudah bisa ya. Oke, setelah itu kita setting PPOP kliennya ya di interface. Nah, ini kan sudah terkonek kan, berhasil. Oke, kita tanda plus, cari PPOP. Nih bawahnya server binding ya. Kita pencet. Ininya pakai bridge 1, lalu dial outnya user penyedia layanannya ya, client. Oke, client 1, passwordnya client start tipe client. Ininya di checklist dinyalakan ya, apply oke. Oke, kita cek pingnya lagi ya. Kita cek melalui di sini sama komputernya. Kita ketik dulu ping 8.8 enter. Oke, timeout. Ini timeout karena PPOP-nya ya, tapi tidak apa-apa, sudah berhasil. Kita close. Memang kadang rada bermasalah ya. Ya, begitulah. Dan setelah itu pas akhiran ini kita bikin hotspotnya. Pertama kita ke bridge, bikin bridge hotspotnya dulu. Berada di sini ya, bridge hotspot. Nah, apply oke. Lalu kita pergi ke IP hotspot. Di sini langsung ke hotspot setup. Ini kita bridge hotspot, next. DNS nya kita masuki
192.168.1.2. Next, passwordnya ini. Next, hotspot laptop complete. Nah, selesai. Oke, mungkin segitu saja video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Jika ada salah, perbaiki di kolom komentar. Like ndak apa-apa, subscribe ndak subscribe aja ya kan. Oke, segitu saja. Mungkin akan next video akan saya lakukan tutorial seperti ini lagi. Billahi taufik hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time in the next video. Ciao.